Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Marlianka Ines dari jurusan Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD, kelas konversi Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus D, Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Konsep Dasar PAUD dengan dosen pengampu yaitu Dr. Andes Rita Anggraini, MPD. Dan berikut ini akan saya paparkan mengenai materi konsep dasar PAUD. Selamat menyaksikan. Visi Pendidikan Nasional. Visi dari pendidikan nasional adalah menjadikan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Dan ini merupakan aspek-aspek kecerdasan yang dimiliki seorang anak untuk bekal mereka saat dewasa. Ada aspek intelektual, aspek sosial emosional, aspek spiritual, dan yang terakhir adalah aspek kinestetis. PAUD atau TK merupakan pendidikan formal awal seorang anak. Di PAUD atau TK, seorang anak dapat secara maksimal diberikan stimulus agar kognitif dapat berkembang. Dan berikut ini, mari kita simak pengertian dari PAUD menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 14. PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah ruang lingkup pendidikan usia dini. 0 sampai dengan 1 tahun adalah infant, 1 sampai dengan 3 tahun adalah toddler, 3 sampai 4 tahun adalah masa playgroup, dan 4 sampai 6 tahun merupakan masa di taman kanak-kanak atau PAUD. Selanjutnya mari kita lihat cuplikan video situasi di kelas PAUD. Good morning, Kenzie. Good morning, Cinta. Good morning, Ayan. Yes. Good morning, Raja. Oh, benar. Coba. Say good morning. Say good morning to the channel. Good job. Good morning, Ricky. Good morning, Ganesha. Very good job. Good morning. Listen to the song. Okay, listen to the song. 1, 2, 3. 5 little monkeys. 5 little monkeys. Listen, listen. 5 little monkeys jumping on the bed. One fell up, fell on one head. Doctor said, monkeys shouldn't be jumping on the bed. Dan yang berikutnya, mari kita lihat cuplikan video permainan di TK atau PAUD yang dapat meningkatkan kognitif dan motorik anak.
Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan perkembangan kognitif Piaget. Apa aja sih tahapan perkembangan kognitif Piaget itu? Yuk simak baik-baik ya. Di dalam tahapan perkembangan kognitif Piaget terdapat 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, tahap sensori motor. Kedua, periode praoperasional. 3, periode operasional konkret. Dan yang keempat, periode operasional formal. Tahap sensori motor. Tahapan ini dialami oleh anak-anak yang berumur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak memahami lingkungan dengan menggunakan penginderaan atau sensori dan berbagai macam gerakan atau motorik. Di dalam tahap sensori motor, terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak umur 0 sampai 1 bulan. Di dalam perkembangan ini, anak mengalami perkembangan menghisap mencari, refleks menggenggam, dan refleks moro. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu yang dialami anak umur 1 hingga 4 bulan, di mana koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak umur 4 hingga 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi kepada objek dan kejadian luar yang menurutnya menarik. Perkembangan selanjutnya yaitu koordinasi skema-skema sekunder yang dialami oleh anak berumur 10 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Reaksi sirkuler tersier. Anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang menarik. Tahapan periode praoperasional yang dialami oleh anak berumur 2 hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mampu menggunakan simbol berupa gambaran mental, kata-kata, ataupun gerak. Subtahap prakonseptual yang dialami oleh anak berumur 2 sampai 4 tahun. Anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan atau membayangkan secara mental suatu objek yang tidak terlihat dengan sesuatu yang lain. Misalnya saja, apabila diberi mainan berbentuk pisau, anak sudah mengetahui bahwa pisau merupakan benda yang tajam. Subtahap selanjutnya adalah subtahap intuitif, di mana pengetahuan akan simbol-simbol anak meningkat kompleks. Namun, proses penalaran dan pemikirannya masih mempunyai keterbatasan tertentu. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang ketiga yaitu periode operasional konkret yang dialami oleh anak berumur 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, anak sudah mulai mengembangkan pikiran logis. Ia mulai mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Misalnya saja, anak sudah mengetahui 3 kali 3 sama dengan 9. Tahapan perkembangan kognitif Piaget yang terakhir yaitu periode operasional formal yang dialami oleh remaja berumur 11 hingga 15 tahun. Pada tahapan ini, remaja sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik. Remaja akan mengalami perkembangan pengambilan keputusan, perkembangan orientasi masa depan, dan perkembangan kognisi sosial. Nah, sekarang sudah mulai paham kan mengenai teori perkembangan kognitif Piaget? Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. See you!